Cara menanam alpukat yang benar dan baik di halaman rumah ya. Di sini kita manfaatin bekas bakaran ya. Serpihan abu arang 1 meter up ya. Bibit alpukat Mickey dari lapak Beat Shop King. Kualitas bibit sangat baik, akarnya pun sangat sehat ya. Warna akar putih. Beat Shop King, jaya, jaya, jaya. Halo saudaraku, jumpa lagi bersama kami di channel Beat Shop King. Hari ini kita berada di Lampung Tengah, dan hari ini kita mau bagikan video cara menanam alpukat yang benar dan baik di halaman rumah ya. Di sini kita kebetulan lokasinya bekas tanaman kelengkeng yang sudah mati. Jadi banyak masih perakaran ya. Dan kita akan menanam di lubang yang sama, lubang bekas kelengkeng. Ikuti terus video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Kita akan melakukan proses penanaman. Ya. Lubang bekas kelengkeng kita gemburkan kembali ya, supaya tanahnya lebih gembur, empuk. Dan setelah kita gemburkan, kita timbun kembali, supaya rata dengan tanah. Sebenarnya kalau saudaraku yang punya pupuk kandang yang sudah fermentasi atau punya dolomit atau pupuk NPK atau puradan, itu bisa digunakan, langsung diberikan di lubang tanam ya. Cuman kita ini emang tidak ada persiapan dan tanpa pupuk, jadi semuanya itu nanti diberikan setelah pohon yang kita tanam berumur 1-2 minggu, artinya pupuknya nyusul melalui di atas. Jadi untuk berkreativitas kita berkebun, kita nggak perlu harus sesuai dengan standarisasi. Yang penting cara penanamannya yang tepat. Mudah-mudahan pohon yang kita tanam cepat subur, cepat besar, cepat bisa kita buahkan. Jadi kalau menurut saya sih pada intinya cara penanaman yang tepat, karena masalah pupuk dan yang lainnya kita bisa menyusul ya. Nah, setelah lubang tadi kita timbun kembali, posisinya sekarang seperti gundukan ya. Jadi lebih tinggi dari
tanah sekitarnya, atau biasa disebut sistem donat atau tapak timbun. Lokasi kita ini lokasi darat di depan rumah, tapi dengan pengalaman yang sudah dan banyak sekali petani yang mengalami masalah ketika menanamnya di lubang. Jadi batang itu sering ketimbun. Nah, di sini kita pengen memberi sedikit arahan ya, supaya walaupun lokasi kita daratan, kita juga tetap menggunakan sistem donat untuk lebih baik ke depannya, supaya setelah tanam di musim hujan bibit tidak layu dan mati. Sebelum kita tanam, lubang tanam kita isi lancaran. Ini kita di sini mengerjakannya bersama Mr. Bondan. Ya, karena kebetulan bibitnya agak besar, supaya ketika ada angin yang kencang, bibit tidak goyang ataupun tidak roboh. Nah, cukup. Ini bibit kita sangat super. Angkat batangnya, Dan. Nih, 1 meter up ya, bibit alpukat Mickey dari lapak Beat Shop King. Jadi kalau ada yang minat bibit seperti ini, bisa menghubungi nomor kontak di bawah ini nanti ya. Akarnya sangat kuat. Ayo kita langsung tanam. Dengan bibit yang besar ini, mudah-mudahan kita targetkan 1 tahun sudah berbuah ya. Setelah kita letakkan di posisi tanam dekat lancaran, polybag kita buka. Klik. Kita bisa lihat tanpa polybag media tidak pecah ya, karena memang tangannya dan kualitas bibit sangat baik, akarnya pun sangat sehat ya, warna akar putih, medianya ringan, jadi mudah kita membawanya. Setelah kita letakkan di atas donat ataupun gunduan yang sudah kita buat, sekarang kita timbun. Ayo. Jadi bibit alpukat Mickey posisinya nangkring di atas tanah, dan kita harus benar-benar perhatikan batang jangan sampai ketimbun ya, karena banyak sekali petani yang sudah konsultasi, banyak sekali yang curhat pohon alpukatnya kenapa mudah layu saat di musim hujan. Karena pengalaman-pengalaman yang sudah ada, itu adalah kesalahan saat penanaman. Jadi saat penanaman batang dari alpukat tersebut ketimbun. Jadi ini harus rata.
Dan ketika kita menanam dengan sistem donat seperti ini, keuntungannya saat hujan deras, air langsung turun ke bawah, tidak menggenang, dan alpukat lebih aman dari jamur ya. Itu kita ratakan kembali supaya benar-benar, itu timun dikit nggak apa-apa, polybagnya, supaya benar-benar batang tidak ketimbun. Pinggirannya diinjak ini ya, pinggir-pinggir. Nah gitu, supaya lebih padat, tidak terjadi longsor di saat hujan turun ya. Atas permintaan tuan rumah, supaya lebih cantik, di pinggir lokasi tajuk disarankan menggunakan batako. Kebetulan stoknya sangat banyak nih. Jadi kalau masalah batako ini nggak wajib ya, ini hanya saran ataupun perintah dari pemilik rumah sendiri supaya lebih menarik, karena ini berada di depan rumah. Setelah selesai pemasangan batako, tanaman lebih menarik dan tanah gundukan pastinya lebih aman ya, karena terlindungi oleh batako. Setelah itu, setelah itu kita ikat batang dengan lanjaran supaya ketika ada angin kencang, pohon tidak roboh dan tidak goyang. Karena ketika pohon itu goyang walaupun tidak roboh, di saat kita baru tanam bisa mengakibatkan pohon itu stres, perakarannya jadi rusak karena goncangan angin yang kuat ya. Makanya di sini kita wajib mengikat, karena bibit kita juga lumayan besar. Beres dan seperti itu cara tanam kami di halaman rumah. Kita juga mau lanjut tanam bibit satunya dan di sebelah rumah. Yuk geser. Untuk penanaman kedua, di sini kita manfaatin bekas bakaran ya, serpihan abu, arang, atau topsoil yang nantinya kita masukkan ke dalam lubang tanam. Udah cukup, bawa aja paculnya. Hah? Paculnya oh cukup, segitu aja udah nggak cukup. Centong cukup satu bak aja atau ember. Kita tanam bibit yang kedua. Lubang tanam yang kita buat tidak terlalu dalam karena memang di sini lokasinya agak rendah dan tanahnya sangat empuk. Jadi tidak perlu menggali dalam, dan setelah lubang kita taburi topsoil, kita timbun lagi. Cukup. Kita timbun lagi.
sampai rata dan nantinya berbentuk donat seperti sebelumnya ya. Jadi kembali lagi, cara tanam kita membuat seperti donat gundukan, tapi yang di sini kita menggunakan topsoil bekas bakaran ya, bakaran sampah. Jadi tanpa menggunakan pupuk kandang, pupuk kimia atau insektisida, fungisida, semuanya hanya menggunakan bahan alami, organik, topsoil dari bakaran sampah. Setelah nantinya pohon ini berumur sekitar 2 minggu, baru kita pupuk dengan NPK, pupuk kimia, sebagai perangsang tumbuh ya, supaya cepat. Ini kita buat gundukan, tinggi gundukan sekitar 1 jengkal ya dari dasar tanah. Setelah gundukan siap, bibit kita letakkan di atas donat ya. Sangat super. Ayo Nan, lanjut. Arahnya beli. Putar dan balik. Putar. Nah gitu. Jadi itu yang di ini, di lancaran. Enggak polybagnya, sampahnya dibuang. Jadi bibit dari beet shocking sangat sehat sekali, perakarannya sangat bagus dan masih sehat, putih. Ini kalau udah akar warna hitam itu akarnya mati ya. Jadi kalau masih putih seperti ini, segar sekali, otomatis pohon langsung tumbuh cepat besar. Timbunan. Setelah media polybag dari bibit sudah tertimbun semua dan gunduan juga kita rapikan, setelah itu batang dari bibit alpukat ini kita ikat di lancaran seperti sebelumnya. Dan karena ini di lokasi samping rumah, kita bisa langsung membuat siring di pinggir tajuk ya. Jadi ketika kita menimbun, kita langsung membentuk siring. Jadi nantinya air itu bisa langsung turun dan media ataupun lokasi di bawah tajuk kering. Oke saudaraku, terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih Mas Bondan. Ya, sama-sama. Semoga video ini bermanfaat ya. Salam petani Indonesia Jaya.